Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pengertian obligasi. Sebelum kami menjelaskan ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ade Istiharoh dengan NPM 20133100116. Perkenalkan, nama saya Kurniawati Wahyuning Tias, NPM 20133100139. Saya Bayu Bruno Putro, NPM 18133100077. Pengertian obligasi. Dari sudut pandang perusahaan, obligasi perusahaan atau obligasi korporasi menyatakan utang perusahaan kepada pemegangnya. Obligasi perusahaan merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang tetap pada suatu tanggal jatuh tempo di masa mendatang, disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Jumlah tetap yang dibayar pada waktu jatuh tempo merupakan pokok pinjaman obligasi, yang juga disebut nilai nominal atau nilai par. Pembayaran bunga secara periodik disebut kupon. Sudut pandang investor, obligasi perusahaan merupakan suatu investasi yang berbeda dengan saham biasa. Saham biasa menyatakan klaim kepemilikan pada suatu perusahaan, sedangkan obligasi menyatakan klaim kreditur pada suatu perusahaan. Banyaknya dan waktu pembayaran kas yang diberikan pada pemegang obligasi, yaitu pokok pinjaman dan kupon, telah ditetapkan ketika obligasi diterbitkan. Sedangkan banyaknya dan waktu dividen yang dibayar kepada pemegang saham dapat berubah-ubah sepanjang tahun. Terakhir, obligasi perusahaan diterbitkan tanggal jatuh tempo, yang berarti investor mempunyai batas waktu ketika memegangnya, sedangkan saham biasa tidak mempunyai jatuh tempo sehingga investor mungkin dapat memegangnya selama hidup perusahaan. Jenis-jenis obligasi perusahaan. Ada beberapa jenis obligasi perusahaan dengan masing-masing karakteristiknya yang berbeda. Yang pertama, obligasi dengan jaminan adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real. Kedua, obligasi tanpa jaminan adalah obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Tiga, obligasi konversi merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. 4. Obligasi yang disertai waran. Dengan adanya waran, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Yang kelima, obligasi tanpa kupon adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Kemudian nomor 6, obligasi dengan tingkat bunga mengambang, yaitu obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. 7. Putable bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai per sebelum waktu jatuh tempo. 8. Junk bond adalah obligasi memberikan tingkat keuntungan kupon yang tinggi, tetapi juga mengandung resiko yang sangat tinggi pula. 9. Sovereign bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uangnya sendiri, tetapi dijual di negara lain dalam mata uang negara tersebut. Perdagangan obligasi perusahaan di pasar modal Indonesia.
Berapakah besarnya perdagangan obligasi perusahaan di pasar modal Indonesia? Tabel 8.1 menyajikan statistik bulanan perdagangan obligasi perusahaan atau korporasi selama tahun 2016 di Bursa Efek Indonesia. Sampai dengan bulan November 2016, volume transaksi perdagangan obligasi korporasi mencapai 24.781 miliar rupiah. Pada tabel berikut ini menunjukkan statistik bulanan transaksi perdagangan obligasi korporasi tahun 2016. Obligasi negara. Obligasi negara atau government bond merupakan bagian dari utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Surat utang negara atau SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai masa berlakunya. SUN dan pengelolaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Secara umum, SUN dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama ada surat perbendaharaan negara atau SPN, yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Yang kedua ada obligasi negara atau ON, yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Pentingnya obligasi negara. Tujuan pemerintah menerbitkan SUN adalah pertama, untuk membiayai defisit APBN. Kedua, menutup kekurangan jangka pendek. Yang ketiga, mengelola portofolio utang negara. Sedangkan investor perlu mengetahui beberapa hal penting berikut mengenai obligasi negara. Pertama, obligasi negara harus mencerminkan investasi bebas risiko. Hal ini hanya berlaku bagi pemerintah yang menerbitkan uang dalam mata uang sendiri dan dipasarkan di dalam negara itu sendiri. Yang kedua, ada obligasi negara digunakan sebagai benchmark. Sebab obligasi negara sangat homogen dalam bentuk dan tersedia dalam jumlah besar sehingga pasarannya liquid. Yang ketiga, ada obligasi negara dapat digunakan sebagai alat dalam menata ekonomi. Yang keempat, ada obligasi negara diharapkan dapat memudah printing dan evaluasi obligasi, baik di pasar primer maupun di pasar sekunder. Yang kelima, yaitu ada obligasi negara dapat menjadi alat manajemen risiko. Penerbitan dan perdagangan obligasi negara. Pemerintah telah menerbitkan obligasi negara dalam denominasi tidak hanya rupiah tetapi juga US dollar. Obligasi negara dapat diterbitkan dengan kupon atau tanda kupon. Aplikasi dengan kupon mempunyai jadwal pembayaran kupon secara periodik setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Sedangkan aplikasi negara tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon dan dijual pada harga diskon serta akan membayar pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Obligasi negara dengan kupon dapat dibedakan menjadi dua. Di antaranya, yang pertama ada obligasi negara berbunga tetap, yaitu obligasi negara seri atau VR, fixed rate, kupon obligasi yang telah ditetapkan ketika diterbitkan. Kemudian yang kedua, obligasi berbunga pengembangan, yaitu obligasi negara seri VR atau variable rate. Tingkat kupon mengembang ini ditentukan berdasarkan acuan tertentu seperti tingkat bunga, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Pembelian obligasi negara dapat dilakukan baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Perhitungan yield obligasi. Dalam obligasi ada dua istilah yang terkait dengan karakteristik pendapatan suatu obligasi, yaitu yield obligasi bond yield dan bunga obligasi bond interest rate. Yield obligasi merupakan pendapatan obligasi yang dapat diperoleh dari hasil obligasi dan bunga obligasi. Ada beberapa ukuran yield obligasi yang dapat digunakan investor, yaitu nominal yield, current yield, yield to maturity atau ZTM, yield to CAL, YTC, dan realized project yield.
Nominal yield obligasi atau lebih dikenal sebutan tingkat kupon atau coupon rate adalah penghasilan kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Untuk rumusnya sendiri yaitu seperti di bawah ini. Tingkat kupon atau nominal yield sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi nilai nominal. Kemudian ada juga current yield obligasi. Untuk rumusnya yaitu current yield sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi harga pasar obligasi. Kemudian ada yield to maturity atau YTM adalah tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahannya hingga jatuh tempo. Untuk rumusnya sendiri yaitu harga obligasi saat ini T sama dengan 0. Pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya dibagi per 2 dibagi 1 plus YTM per 2 pangkat T ditambah PP per 1 tambah YTM per 2 pangkat 2N. Presentasi pada slide berikutnya, yaitu pada contoh perhitungan YTM. Sebuah obligasi yang tidak callable akan jatuh tempo 10 tahun lagi. Nilai parnya yaitu sebesar Rp1.000 dan tingkat kuponnya adalah 18%. Diasumsikan obligasi tersebut saat ini dijual dengan harga di bawah pasar yaitu Rp917,69 dengan menggunakan persamaan 8.2. Nilai YTM adalah 917,69 sama dengan sigma 20 T sama dengan 180 per 2 dibagi 1 tambah YTM bagi 2 pangkat T ditambah 1000 dibagi 1 plus YTM dibagi 2 pangkat 20 917,69 sama dengan 90 present value of an annuity 10% untuk 20 periode ditambah 1000 present value factor 10% untuk 20 periode. 917,69 sama dengan 90 membuka 86,514 ditambah 1000 membuka 0,149 yaitu 917,69 sama dengan 917,69. Dengan demikian maka YTM adalah sebesar 10% dikali 2 sama dengan 20%. Sedangkan jika menggunakan persamaan 8.3 maka YTM-nya adalah YTM sama dengan 180 ditambah 1000 kurang 917,69 dibagi 10 dibagi 1000 tambah 917,69 dibagi 2 sama dengan 180 ditambah 8,213 dibagi 953,845. YTM sama dengan 19,73%. Dampak interest on interest. Obligasi dengan nilai nominal Rp1.000, waktu jatuh tempo 20 tahun dan dengan kupon sebesar 15%. Pendapatan kuponnya sebesar Rp75 setiap 6 bulan sekali dalam 20 tahun, yaitu Rp75 dikalikan 40 sama dengan Rp3.000. Total return sama dengan sum of annuity untuk 40 periode kupon, yaitu Rp75 per 6 bulan. Contohnya pada tingkat reinvestasi 10% sama dengan Rp75 kali sum of annuity faktor pada 5% untuk 40 periode sama dengan Rp75 kali 120,8 yaitu hasilnya 9.060. Selanjutnya yield to call atau YTC. YTC adalah yield yang diperoleh pada obligasi yang bisa dibeli kembali atau callable. Obligasi dibeli
Obligasi yang eligible berarti bahwa emiten bisa melunasi atau membeli kembali obligasi yang telah diterbitkan dari tangan investor yang memang obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Untuk menghitung YTC bisa digunakan rumus berikut ini. P sama dengan sigma 2C, T sama dengan 0, CI dibagi 2 dibagi 1 tambah YTC dibagi 2 pangkat T ditambah PC dibagi 1 plus YTC dibagi 2 pangkat 2C. YTC yang mendekati bisa ditentukan dengan YTC sama dengan CI plus PC kurang P dibagi N dibagi PC plus P dibagi 2. Selanjutnya contoh YTC. Contohnya pada sebuah obligasi yang eligible jatuh tempo 20 tahun lagi dan kupon yang diberikan 18%. Nilai par obligasi tersebut adalah Rp1.000 dan saat ini dijual pada harga Rp1.419,5. Kemungkinan obligasi tersebut akan dilunasi oleh emiten 5 tahun lagi dengan call price sebesar Rp1.180.000, sehingga YTC obligasi adalah Rp1.419,5 sama dengan sigma 10 T sama dengan 1 90 per 1 plus YTC dibagi 2 pangkat T plus 1180 1 plus YTC dibagi 2 pangkat 10, yaitu 1419,5 sama dengan 90% value of annuity 5% untuk 10 periode. 1419,5 sama dengan 90 kurung buka 7,722 ditambah 1180 kurung buka 064 itu 1419,5 sama dengan 1419,5. Dengan demikian maka YTC adalah sebesar 5% kali 2, yaitu sebesar 10%. Sedangkan jika menggunakan persamaan 8/7 maka YTC nya adalah sebagai berikut. YTC sama dengan 180 plus 1180 kurangi 1419,5 dibagi 5 dibagi 1180 ditambah 1419,5 dibagi 2, yaitu YTC sama dengan 10,16%. Realis atau horizon yield atau RY. Yield yang terrealisasi atau horizon merupakan tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi jika obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum waktu jatuh temponya. Perhitungan yang harus dilakukan dalam menentukan yield horizon memerlukan beberapa estimasi yang sebelumnya tidak digunakan pada ukuran yield lainnya. Estimasi yang harus dilakukan investor antara lain estimasi harga jual obligasi pada akhir periode investasi yang diharapkan dan estimasi tingkat reinvestasi untuk pendapatan kupon yang diperoleh. Rumus untuk menghitung RY. P sama dengan sigma 2H, T sama dengan 1, CI dibagi 2 dibagi 1 plus RY dibagi 2 pangkat T ditambah P1 dibagi 1 plus RY dibagi 2 pangkat 2H. Untuk menghitung nilai RY yang mendekati, RY sama dengan CI plus PF kurang P dibagi H dibagi PT plus P dibagi 2. Selanjutnya contoh RY. Pada sebuah obligasi nominalnya Rp1.000 umur 20 tahun dan kupon 16%.
dijual pada harga Rp750. Investor mengestimasi bahwa dalam 2 tahun mendatang suku bunga yang berlaku akan turun, sehingga diperkirakan harga obligasi akan naik. Estimasi harga obligasi pada 2 tahun mendatang pada saat suku bunga turun adalah Rp900, sehingga yield yang terrealisasi dari obligasi tersebut diperkirakan sebesar YR sama dengan 160 ditambah 900 kurang 750 dibagi 2 dibagi 900 plus 750 dibagi 2 sama dengan 160 plus 75 dibagi 825. Jadi hasilnya YR sama dengan 28,48%. Selanjutnya kegunaan masing-masing ukuran yield obligasi. Ukuran yield yang pertama nominal yield, kegunaannya untuk mengukur tingkat kupon. Yang kedua current yield, kegunaannya untuk mengukur tingkat pendapatan sekarang. Yang ketiga yield to maturity atau YTM, gunanya untuk mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh temponya. Yang keempat yield to call atau YTC, gunanya untuk mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi dilunasi atau call sebelum jatuh tempo. Yang terakhir realis atau horizon yield, gunanya untuk mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Yield ini dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat referensi dan harga jual obligasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.